Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tadiyalahu waliyyan mursida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sahabat cinta keluarga yang dirahmati oleh Allah. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur hanya kepada Allah yang telah banyak menganugerahkan berbagai nikmat kepada kita. Salah satu dari sekian nikmat yang kita tidak mampu menghitungnya adalah setelah iman, Islam adalah sehat dan panjang umur. Sehingga pada kesempatan ini kita berada di tahun baru Hijriah, yakni di bulan Muharram 1445 Hijriah. Oleh karena itu kita teringat pesan Ali bin Abi Thalib ketika memberitahukan kepada kita, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa malbuhun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Akan tetapi barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, man kana yaumuhu amsi, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, begitu Khalifah Ali memberitahukan, mengajarkan kepada kita, maka ia termasuk orang yang rugi. Dan man kana yaumuhu sarron min amsihi, yang hari ini lebih baik, lebih jelek dari hari kemarin, bahwa mal'unun, maka ia termasuk yang terlaknat. Na'udzubillah. Sahabat cinta keluarga yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu pada kesempatan singkat ini kita ingin kembali mengingatkan makna hijrah bagi kehidupan kita. Kalender Islam diberi nama tahun Hijriah atau kalender Hijriah. Hijrah adalah titik balik kesuksesan, titik balik kemenangan umat Islam. Perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh para sahabatnya dan umat Islam pada umumnya. Ini menunjukkan bahwa kalender Islam ingin mengajarkan kepada kita secara tidak langsung. Kalender Islam mengingatkan kepada kita bahwa sebetulnya agama kita mengajarkan penghargaan manusia dari sisi kinerjanya. Jadi siapapun kita, apapun latar belakangnya, apapun statusnya, jenis kelaminnya, yang terpenting memiliki prestasi kerja yang baik dalam kehidupan ini. Oleh karenanya, maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an memutuskan nama tahun bagi umat Islam diberi nama Hijriah atau Hijrah, ini tiada lain, Islam ingin memberikan ajaran kepada kita. Islam memberikan panduan kepada kita. Islam ingin menegaskan kepada kita bahwa yang paling penting dipahami oleh segenap kaum muslimin kita semua, bahwa Islam lebih mementingkan orientasi prestasi ketimbang orientasi prestise. Oleh karena itulah maka kita tentu tidak menginginkan kita menjadi bangsa dan umat yang dipermainkan, menjadi pribadi dan umat yang tidak berkualitas dalam hidup ini. Maka ketika kita membaca
dalam catatan sejarah. Misalnya ketika kita membaca dokumen Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Jahas. Suatu waktu keduanya dalam persiapan peristiwa perang Uhud. Di malam hari ketika para prajurit yang lainnya mempersiapkan persenjataan. Ada yang meruncingkan tombaknya, ada yang menajamkan pedang dan pisaunya, dan lain sebagainya. Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabatnya Abdullah bin Jahas. Ketika itu dia mencoba mengambil posisi jauh dari yang lain. Apa yang dilakukannya? Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, sahabatku, wahai Abdullah bin Jahas, kalau besok Allah menakdirkan dan Rasulullah mengizinkan kita tampil di medan pertempuran, tolong doakan doaku ini, tolong aminkan doaku ini, katanya. Apa doanya? Dia berdoa, ya Allah, sekiranya besok aku ditakdirkan, diizinkan untuk ikut pertempuran dalam perang Uhud. Ya Allah, anugerahkan kepadaku musuh yang paling berani, musuh yang paling gagah, musuh yang paling kuat. Dia menyerangku dan aku pun menyerangnya. Ketika musuhku memotong hidung dan telingaku, kemudian aku syahid. Kemudian di akhirat Allah bertanya kepadaku, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Abdullah bin Jahas, di riwayat yang lain begitu, dikemanakan hidung dan telingamu? Aku ingin menjawab di hadapan Allah dengan penuh rasa bersyukur, dengan penuh rasa bangga. Semua ini dilakukan karena membela agama Allah. Ini semua dilakukan karena kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini semua dilakukan karena ingin menegakkan kemuliaan ajaran Allah. Peristiwa ini tentu tidak bisa dirasionalkan. Peristiwa ini tentu saja tidak bisa dipahami secara nalar akal kita. Tapi perlu dipahami dengan ketajaman hati dan keluhuran iman, kemantapan iman kita. Peristiwa Abdullah bin Jahas dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam peristiwa itu gugurlah Abdullah bin Jahas seperti dalam doanya. Hidung dan telinganya terputus karena hantaman senjata musuh. Saat ini kita ingin melihat Abdullah bin Jahas ingin menunjukkan prestasinya, kesungguhannya dalam membela agama Allah. Hari ini tentu peristiwa ini sudah berlalu ratusan tahun yang lalu. Tapi pesan moralnya berlaku sampai hari kiamat kelak. Oleh karena itu hari ini kita tidak perlu kehilangan hidung dan telinga kita. Hari ini kita tidak perlu kehilangan anggota tubuh kita. Tapi maukah kita kehilangan kedudukan dan jabatan kita? Kalau kedudukan dan jabatan kita semakin menjauhkan kita dari Allah. Inilah prestasi yang harus kita perlihatkan di hadapan Allah. Hari ini, saat ini, kita tidak perlu kehilangan hidung dan telinga kita. Tapi maukah kita kehilangan untung jutaan rupiah kalau kita lakukan itu dengan cara mendolimi orang lain? Maukah kita hari ini untuk tidak kehilangan
anggota tubuh kita. Tapi maukah kita kehilangan keuntungan miliaran rupiah kalau itu kita lakukan dengan mendolimi, menyakiti, dan menyia-nyiakan amanah Allah. Inilah kebanggaan yang ingin diperlihatkan. Inilah prestasi yang ingin dibanggakan di hadapan Allah. Sahabat dan pendengar cinta keluarga yang dirahmati oleh Allah. Muharram sebagai titik pangkal awal tahun Hijriah, sekali lagi ingin mengajarkan kepada kita, ingin memberitahukan kepada kita, Islam menegaskan kepada kita bahwa yang harus kita fokuskan, yang harus diberikan pemahaman dan pemaknaan bagi setiap kita adalah bahwa Islam dengan seluruh perangkat ajaran di dalamnya mengutamakan prestasi kita di hadapan Allah. Baik prestasi lahiriah maupun prestasi rohani. Kita lihat lagi peristiwa yang menggetarkan hati dan jiwa kita. Suatu ketika keluarga Yasir diseret oleh Abu Jahal ke tempat penyiksaan. Yasir sang suami dibunuh di depan keluarganya. Ammar anaknya dipukuli, disiksa di luar batas kemanusiaan. Kemudian istrinya Sumayyah juga mengalami nasib yang tidak kalah mengerikan. Ia pun digusur ke tempat tiang gantungan. Di saat penyiksaan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan, begitu di luar batas kemanusiaan, datanglah utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberitahukan kepada Sumayyah, ia boleh mengikuti kata-kata Abu Jahal dan kawan-kawan selama hatinya tetap beriman kepada Allah. Utusan Nabi membisikkan sesuatu ke telinga Sumayyah yang dalam penyiksaan Abu Jahal. Wahai Sumayyah, Rasulullah menyampaikan salam untukmu. Dan Rasul menyampaikan pesan kepadamu. Kamu boleh mengikuti apa kata-kata yang diucapkan Abu Jahal selama imanmu masih tertancap dalam sanubarimu. Apa jawab Sumayyah kepada utusan Nabi yang mulia ini? Kemudian Sumayyah mengatakan, sampaikan salamku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampaikan pula, Sumayyah tidak akan pernah mau mengotori lidahnya yang sudah disucikan oleh ajaran Islam dengan kata-kata yang menyakitkan dan menghina ajaran Islam. Sumayyah yang sudah diselamatkan oleh ajaran Islam, maka Sumayyah tak mungkin mengotori dirinya, jiwanya dengan kata-kata yang menghinakan Islam. Apa yang terjadi? Abu Jahal menjawab kata dan jawaban Abu Sumayyah dengan tusukan tombak dari dada tembus ke punggung. Para ahli hadis meriwayatkan Sumayyah wafat menjadi syahidah pertama dalam Islam karena kehabisan darah atas tusukan tombaknya Abu Jahal dan kawan-kawan. Sahabat,
betapa hebatnya kebanggaan yang ingin ditunjukkan oleh sahabat Sumayyah yang ingin dibanggakan di hadapan Allah. Hari ini kita tentu tidak mesti mengcopy paste apa yang dilakukan oleh Sumayyah. Tapi maukah kita kehilangan kehormatan kita kalau kita jauh dari ajaran Allah? Maukah kita kehilangan kedudukan kita kalau kedudukan itu semakin menjauhkan kita dari umat? Maukah kita hari ini kehilangan segala hal yang membuat kita merasa bangga, kalau semua itu seringkali kita meninggalkan perintah Allah dan Rasul-Nya? Inilah Muharram, inilah Hijriyah yang mengajarkan kepada kita hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Oleh karena itu, kira-kira kebanggaan apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah? Prestasi ibadah apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah dalam perjalanan hidup kita? Inilah Muharram, inilah awal tahun Hijriah, maka menjadi kemestian setiap kita memberikan pemaknaan dan menjadikan setiap langkah kita, setiap perilaku dan sikap tindakan kita menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat cinta keluarga, selamat menjalankan amalan-amalan istimewa di awal tahun 1945 Hijriah. Semoga tahun ini Allah yang maha sempurna memberikan keberkahan panjang umur kepada kita, keberkahan rezeki, keberkahan kehidupan rumah tangga kita dan anak-anak kita, juga keberkahan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.